فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di suatu sore yang hening, di bawah langit Madinah yang membentang luas berwarna keemasan diterpa sinar matahari senja, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya yang setia. Udara terasa hangat dan suasana di sekitar Masjid Nabawi dipenuhi ketenangan. Para sahabat mengelilingi beliau, mendengarkan dengan penuh perhatian, sebab mereka tahu setiap kata yang keluar dari lisan suci Rasulullah adalah petunjuk dan kabar gembira bagi umat. Dengan pandangan yang dalam menembus masa depan, Rasulullah mulai menceritakan tentang salah satu tanda besar menjelang akhir zaman. Suaranya lembut namun penuh kewibawaan, membuat seluruh hadirin terpaku. Tak ada satupun yang berani berbisik. Beliau bersabda bahwa akan datang suatu masa ketika dari wilayah Khurasan, sebuah daerah yang luas membentang meliputi wilayah Persia Timur, Afghanistan, dan sekitarnya, akan muncul pasukan yang membawa bendera hitam. Mereka bukanlah pasukan biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan, pejuang kebenaran yang bersiap menegakkan keadilan di tengah kerusakan dunia. Bendera mereka berwarna hitam, berkibar-kibar gagah di bawah langit. Hitamnya bendera itu seolah mencerminkan keseriusan dan tekad bulat mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sunnah dan membersihkan dunia dari kezaliman. Rasulullah menggambarkan bahwa bendera-bendera itu bukan sekadar simbol perang, melainkan pertanda kedatangan masa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Apabila kalian melihat pasukan yang membawa bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah mereka, sekalipun kalian harus merangkak di atas salju, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Mahdi." Para sahabat mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan betapa hebatnya pasukan itu dan betapa mulianya sosok yang akan mereka dukung, Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan, keturunan Nabi Muhammad yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan. Rasulullah melanjutkan menceritakan bahwa Imam Mahdi tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan jalan baginya. Para pendukungnya adalah orang-orang beriman yang teguh, tak tergoyahkan oleh godaan dunia dan ancaman musuh. Mereka berasal dari pelosok-pelosok bumi, namun Khurasan menjadi tempat di mana api perjuangan itu pertama kali berkobar. Dalam narasi itu, Rasulullah juga menggambarkan suasana dunia pada masa itu. Ketidakadilan merajalela, penguasa-penguasa zalim menindas rakyat, kemaksiatan menjadi pemandangan biasa, dan kebenaran menjadi sesuatu yang asing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengutus Imam Mahdi bersama pasukan yang membawa bendera hitam sebagai jawaban atas doa-doa orang beriman yang memohon keadilan. Wajah Rasulullah bersinar saat menyampaikan kabar ini, seolah memberikan harapan kepada umatnya bahwa seberat apapun zaman fitnah yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang setia tanpa pemimpin. Imam Mahdi akan membimbing mereka menuju kemenangan sejati, bukan hanya kemenangan duniawi, melainkan kemenangan hakiki
dalam membawa umat kembali kepada tauhid dan sunnah Nabi Muhammad. Para sahabat yang mendengar kabar ini menyimpan berita tersebut dalam hati mereka yang terdalam. Mereka meriwayatkannya kepada generasi setelah mereka hingga sampai kepada kita hari ini, menjadi penyejuk di tengah goncangan dunia yang penuh ketidakpastian. Dan begitulah Rasulullah dengan kasih sayang dan kepeduliannya terhadap umatnya, tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga memberi petunjuk tentang masa depan, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan panjang menuju akhir zaman. Ketika Rasulullah mengakhiri sabdanya, para sahabat masih terdiam, seolah-olah waktu membeku di sekeliling mereka. Setiap dari mereka merenungkan betapa besar peristiwa yang akan terjadi itu. Ada getar semangat dalam dada mereka, namun juga rasa haru, sebab Rasulullah sedang menggambarkan dunia yang jauh berbeda dari dunia mereka saat itu. Dunia yang kelak dipenuhi kegelapan sebelum fajar kebenaran terbit kembali. Di malam-malam setelah itu, para sahabat banyak membicarakan pesan ini dalam bisikan penuh hormat. Mereka berbincang tentang Khurasan, sebuah negeri yang pada saat itu terasa begitu jauh, dan tentang siapa gerangan yang akan menjadi pasukan bendera hitam itu. Setiap detil sabda Rasulullah dihafal, dipelihara dalam hati, agar generasi sesudah mereka kelak bisa mengenali tanda-tandanya. Dalam gambaran Rasulullah, bendera hitam itu bukan hanya tanda perang biasa, melainkan tanda peralihan zaman. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar, begitulah dunia sebelum munculnya Imam Mahdi. Dunia yang dipenuhi pertikaian, fitnah, dan kemunafikan. Dunia di mana manusia lebih mencintai harta dan kekuasaan ketimbang kebenaran dan keadilan. Namun, dari kegelapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan satu kaum yang kokoh. Mereka bukan orang-orang yang terpandang di dunia, bukan pula mereka yang mengejar nama atau tahta. Mereka adalah kaum yang hatinya penuh cahaya iman, bersedia mengorbankan apa saja demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Pasukan bendera hitam itu akan bergerak seperti gelombang yang dahsyat, menghantam kezaliman dan memulihkan keadilan. Mereka akan berjalan dari Khurasan menuju ke arah barat, membebaskan negeri-negeri yang tertindas, hingga akhirnya mengangkat Al-Mahdi sebagai pemimpin sah dan khalifah umat Islam. Dalam hadits lain, Rasulullah mengisyaratkan bahwa pasukan itu tidak akan terkalahkan. Musuh-musuh mereka akan ketakutan hanya dengan mendengar nama mereka. Ini karena mereka tidak berperang demi dunia, tetapi demi menunaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah mereka, setiap ayunan pedang mereka adalah bagian dari rencana ilahi untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah juga memperingatkan bahwa ketika pasukan ini datang, umat Islam harus memilih dengan bijak. Bergabunglah bersama mereka, walau harus merangkak di atas salju, bahkan jika harus meninggalkan segala harta dan kenyamanan duniawi. Setiap kata Rasulullah adalah pelita di malam gelap. Para sahabat memahami bahwa perjuangan itu bukanlah perjuangan biasa. Ini adalah perjuangan yang membutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman yang luar biasa. Seiring berlalunya waktu, hadits-hadits ini terus diriwayatkan oleh para tabi'in dan ulama, menjadi bagian dari khazanah besar ilmu akhir zaman dalam Islam. Mereka mengingatkan umat bahwa tanda-tanda besar itu kelak akan datang, dan bahwa generasi yang menyaksikannya harus bersiap. Dan hari ini, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kisah tentang pasukan bendera hitam dari Khurasan masih bergema dalam dada kaum muslimin yang menanti, menjadi sumber harapan bahwa walau dunia tampak rapuh oleh kezaliman, akan ada masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kembali kehormatan umat ini melalui tangan hamba-hambanya yang terpilih. Mereka, para pejuang bendera hitam itu, seolah menjadi janji tak tergoyahkan
bahwa kebenaran, seberat apapun ujian zaman, pada akhirnya akan menang. Dalam kelanjutan sabdanya, Rasulullah tidak hanya memberitahu tentang pasukan bendera hitam dari Khurasan, tetapi juga mengungkapkan ciri-ciri Imam Mahdi, sosok yang akan menjadi pusat perjuangan besar itu. Rasulullah bersabda bahwa Imam Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunannya, yakni dari garis nasab Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau. Wajah Imam Mahdi bercahaya, seperti bercampur antara kemuliaan dan ketegasan. Kulitnya cerah, keningnya lebar, dan hidungnya mancung sedikit menonjol, ciri khas para pemimpin terpilih. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, menyamai nama Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dalam satu malam. Artinya, ia tidak diketahui sebelumnya sebagai pemimpin, bahkan ia sendiri awalnya enggan tampil di hadapan manusia. Ia bukan seseorang yang mengejar popularitas atau kekuasaan, melainkan justru bersembunyi dari ketenaran, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksanya untuk tampil melalui ketetapannya. Saat dunia dilanda kezaliman dan penguasa-penguasa lalim menguasai tanah suci, sekelompok orang-orang syalih dari Makkah akan mencari dan menemukan Imam Mahdi. Mereka akan membawanya dengan paksa ke hadapan Ka'bah di tengah keheningan malam, saat sebagian besar manusia tertidur lelap dalam kelalaian. Di sana, di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim, mereka akan melakukan baiat, sebuah janji setia kepada Imam Mahdi sebagai khalifah umat Islam. Baiat itu tidak dilakukan dengan gegap gempita atau paksaan duniawi, melainkan dalam kesucian niat dan keikhlasan hati, seolah bumi, langit, dan para malaikat menjadi saksi agung terhadap peristiwa itu. Tak lama setelah baiat itu, pasukan dari Syam akan dikirim untuk menyerang Imam Mahdi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya akan menghancurkan pasukan tersebut di suatu tempat di antara Makkah dan Madinah, yaitu di tanah yang disebut Baida, di mana bumi diperintahkan untuk menelan mereka semua tanpa tersisa, kecuali beberapa orang yang akan membawa berita kehancuran itu ke penjuru dunia. Peristiwa itu menjadi tanda besar bagi umat manusia bahwa Mahdi bukanlah pemimpin biasa. Ia dipilih dan dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, setelah kejadian itu, orang-orang dari berbagai penjuru dunia Islam, para pejuang yang setia kepada kebenaran, termasuk pasukan bendera hitam dari Khurasan, akan bergerak menuju Hijaz, meneguhkan dukungan mereka kepada Imam Mahdi. Mereka akan mengangkat senjata bersama Imam Mahdi, menumpas fitnah, dan memerangi kezaliman yang sudah berurat akar di bumi. Imam Mahdi akan memimpin dunia dalam era keadilan, sebagaimana Rasulullah pernah menegaskan. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Sementara itu, di sudut dunia, banyak manusia yang tertipu oleh dunia, memilih diam, atau bahkan berpihak pada kezaliman. Namun bagi mereka yang mendengar sabda Nabi Muhammad, yang menjaga iman mereka dalam hati, peristiwa ini adalah panggilan agung. Mereka tahu di saat itulah ujian terbesar iman akan terjadi. Berpihak pada kebenaran yang berat atau hanyut dalam kebatilan yang tampak nyaman. Imam Mahdi akan menjadi cahaya penuntun di tengah gelapnya zaman. Dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan memimpin umat ini menuju kejayaan yang dijanjikan. Dan semua itu, seperti janji Rasulullah, akan bermula dari kibaran bendera hitam yang datang dari Khurasan, menandai babak baru dalam sejarah umat Islam. Setelah baiat di Ka'bah mengukuhkan Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam, dunia pun mulai bergolak. Para penguasa lalim yang merasa kekuasaannya terancam tidak tinggal diam. Salah satu musuh paling besar yang disebutkan dalam banyak riwayat adalah
As-Sufyani, seorang tiran kejam yang muncul dari wilayah Syam, sekarang mencakup Suriah dan sekitarnya. As-Sufyani digambarkan sebagai sosok yang haus darah, tak segan membunuh, merampas, dan menindas siapa saja yang tidak tunduk kepadanya. Dengan bala tentaranya yang besar, ia bergerak cepat untuk menghancurkan Imam Mahdi dan para pengikutnya. Ia mengirimkan pasukan besar menuju Makkah. Namun, seperti yang telah disabdakan Rasulullah, bumi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan pasukan itu di Baida, di antara Makkah dan Madinah. Hanya sedikit yang selamat untuk menyebarkan berita kehancuran tersebut. Berita ini mengguncang dunia Islam. Gelombang dukungan untuk Imam Mahdi pun mengalir dari segala penjuru. Mereka yang selama ini menanti datangnya keadilan, kini bergegas menuju Hijaz untuk bergabung dalam barisan suci di bawah panji Imam Mahdi. Termasuk di antara mereka adalah pasukan bendera hitam dari Khurasan, yang sejak awal memang telah dijanjikan untuk menjadi pendukung utama Imam Mahdi. Dengan barisan yang semakin kuat, Imam Mahdi memimpin pasukannya menyiapkan diri untuk perang besar. Peperangan demi peperangan terjadi, bukan semata-mata untuk menaklukkan wilayah, tetapi untuk menghapus kezaliman dan mengembalikan bumi kepada keadilan dan tauhid. Salah satu pertempuran terbesar adalah melawan As-Sufyani. Pertempuran ini dikenal sangat dahsyat. Darah tertumpah, langit seakan menangis, bumi bergetar oleh suara takbir para pejuang dan jeritan orang-orang zalim yang menemui ajalnya. Imam Mahdi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin dengan penuh keberanian dan keteguhan, tak pernah mundur setapak pun dari medan tempur. Pasukan Imam Mahdi akhirnya berhasil mengalahkan As-Sufyani dan menghancurkan kekuatan-kekuatannya. Kekuasaan tirani itu pun runtuh dan dunia Islam mulai memasuki masa baru, masa keadilan dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Namun, perjuangan Imam Mahdi belum selesai. Ia tahu masih ada tugas besar yang menantinya, membebaskan Al-Quds, Yerusalem, kota suci umat Islam yang telah lama jatuh dalam cengkeraman musuh. Imam Mahdi memimpin ekspedisi besar menuju Syam. Sepanjang perjalanan, kota demi kota dibebaskan. Syiar Islam kembali berkibar. Di bawah panji tauhid, umat Islam bersatu, bukan lagi terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Saat pasukan Imam Mahdi mencapai Al-Quds, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Musuh bertahan mati-matian, namun kekuatan iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Dengan izinnya, Al-Quds dibebaskan dari penjajahan. Adzan kembali berkumandang dari masjid-masjidnya, dan kiblat pertama umat Islam kembali dalam genggaman kaum beriman. Tangisan syukur mengalir dari mata para pejuang. Mereka sujud syukur di pelataran Masjidil Aqsa, mengenang bahwa semua ini adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan Rasulullah berabad-abad silam. Di masa itu, dunia menyaksikan era keemasan Islam yang belum pernah terjadi sejak masa Khulafaur Rasyidin. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, kekayaan dibagikan merata, dan manusia kembali hidup dalam kedamaian dan kemuliaan di bawah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi tidak hanya menjadi pemimpin militer, tetapi juga pembaharu ruhani yang membangkitkan kembali cinta umat kepada agama mereka. Umat manusia setelah lama terjerumus dalam fitnah dan kezaliman, akhirnya merasakan nikmatnya hidup dalam keadilan yang hakiki. Dan semua ini bermula dari kabar suci yang disampaikan oleh Rasulullah di suatu senja di Madinah tentang pasukan bendera hitam dari Khurasan yang setia membawa dunia menuju fajar kemenangan Islam. Di tengah masa kepemimpinan Imam Mahdi, saat dunia mulai merasakan hembusan keadilan yang lama dirindukan, fitnah terbesar dalam sejarah manusia mulai mendekat. Munculnya Dajjal, si pendusta besar, makhluk fitnah yang menyesatkan dengan kekuatan luar biasa. Dajjal muncul
membawa tipu daya yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Ia mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia dengan keajaiban palsunya, menurunkan hujan, menghidupkan tanah mati, bahkan membangkitkan orang mati yang sejatinya hanyalah setan yang menyerupai. Banyak manusia, termasuk yang sebelumnya mengaku beriman, tergelincir dalam fitnah Dajjal karena lemahnya iman dan haus akan dunia. Mendengar kabar tentang fitnah ini, Imam Mahdi segera mengumpulkan pasukannya. Di bawah satu panji, umat Islam bersatu, siap melawan kejahatan yang membawa kegelapan ke seluruh penjuru bumi. Namun, dalam sabda Rasulullah disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Dajjal sendirian, kecuali seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, Nabi Isa. Dan saat dunia berada di puncak keputusasaan, ketika umat Islam bertahan dalam doa dan harapan di dalam benteng-benteng pertahanan mereka, langit tiba-tiba terbelah. Dalam pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya, para malaikat membuka jalan, dan dari langit turunlah Nabi Isa, mengenakan 2 lembar kain berwarna kekuningan. Rambutnya meneteskan air, seolah-olah baru keluar dari mandi. Beliau turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, di Syam. Imam Mahdi dan pasukannya menyambutnya dengan penuh sukacita. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah akhir zaman, 2 pemimpin agung bertemu. Imam Mahdi dari umat Muhammad dan Nabi Isa, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat kembali ke bumi untuk misi mulia. Nabi Isa tidak datang membawa syariat baru. Ia turun untuk menegakkan syariat Muhammad. Maka, ketika tiba waktu sholat, Imam Mahdi maju untuk mengimami. Namun, Nabi Isa memegang pundaknya seraya berkata, "Engkaulah yang menjadi imam bagi mereka sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi, menegaskan bahwa kepemimpinan tetap di tangan umat Nabi Muhammad. Setelah itu, bersiaplah umat Islam untuk peperangan terbesar, perang melawan Dajjal. Dalam pertempuran yang menggetarkan bumi itu, umat Islam berhadapan langsung dengan pasukan Dajjal yang terdiri dari orang-orang yang tertipu olehnya. Dajjal sendiri bergerak dengan kecepatan menakjubkan, membawa fitnah yang membutakan hati. Namun, takdir telah ditetapkan. Ketika Dajjal sampai di sebuah daerah bernama Lud, dekat kota Lod, Palestina masa kini, Nabi Isa mengejarnya. Dengan satu pukulan lembut namun mematikan, Nabi Isa membunuh Dajjal di sana. Fitnah terbesar itu pun berakhir. Seisi bumi bersorak dalam sujud syukur. Kegelapan yang membungkus dunia pecah oleh cahaya kemenangan yang hakiki. Setelah kematian Dajjal, bumi benar-benar berubah. Era damai yang sejati dimulai. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebencian. Harta melimpah, tidak ada lagi orang miskin. Serigala hidup berdampingan dengan domba, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan semua manusia kembali kepada tauhid. Nabi Isa tetap tinggal di bumi untuk beberapa waktu, memerintah dengan keadilan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena Islam akan menjadi satu-satunya agama yang diterima di bumi. Imam Mahdi setelah menyelesaikan misinya, wafat dengan tenang. Dunia yang dahulu dipenuhi oleh kezaliman kini berubah menjadi taman surga di dunia berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan para pejuang kebenaran. Demikianlah kisah yang berawal dari sebuah senja di Madinah ketika Rasulullah memberi kabar tentang pasukan bendera hitam dari Khurasan, hingga berakhir pada era keemasan dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kisah ini bukan sekadar cerita masa depan. Ia adalah panggilan untuk setiap jiwa yang beriman, untuk bersiap, menjaga iman, memperbaiki diri, dan berdoa agar menjadi bagian dari barisan kebenaran yang memenangkan pertarungan besar di akhir zaman.
Ketika dunia menikmati masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa, bumi dipenuhi kedamaian yang belum pernah dirasakan manusia sejak zaman para nabi terdahulu. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi keserakahan. Manusia hidup dalam keberkahan. Ladang-ladang menghampar subur, sungai-sungai mengalir jernih, dan hati manusia penuh ketentraman. Namun, kebahagiaan ini bukanlah akhir dari perjalanan bumi. Rasulullah telah mengabarkan, setelah periode damai itu, akan datang fitnah besar berikutnya yang mengguncang dunia dengan dahsyat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia dari bangsa-bangsa besar dan kuat, keturunan Adam, namun sangat ganas dan brutal. Mereka telah lama terkurung di balik tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja syalih yang disebut dalam Al-Quran. Mereka terkunci di balik penghalang besi dan tembaga yang kuat di antara dua gunung. Selama ribuan tahun, setiap hari mereka berusaha melubangi tembok itu. Namun setiap malam, tembok itu kembali pulih seperti semula. Hingga tiba waktunya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk keluar ke dunia. Maka, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj bagai gelombang besar yang menghancurkan apa saja di hadapan mereka. Mereka turun dari pegunungan tinggi, merambah tanah-tanah, meminum semua sumber air yang mereka temui, merusak pertanian, membinasakan manusia dan binatang, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Mereka begitu banyak, hingga dalam hadits disebutkan, jumlah mereka begitu besar, sampai-sampai setiap manusia akan mengira tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Melihat bencana ini, Nabi Isa dan para pengikutnya, umat Islam, terpaksa mundur. Mereka berlindung di pegunungan, khususnya di tempat yang tinggi seperti Gunung Thur, membawa bekal seadanya, karena melawan Ya'juj dan Ma'juj secara fisik mustahil. Bahkan, seorang manusia pun tidak mampu melawan satu dari mereka. Dalam kesulitan yang amat besar itu, Nabi Isa memimpin umat beriman untuk berdoa dengan penuh keikhlasan. Malam dan siang mereka habiskan dalam doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sejenis makhluk kecil, dalam beberapa riwayat disebut seperti cacing, yang menyerang bagian leher Ya'juj dan Ma'juj, menyebabkan mereka semua mati serempak dalam satu malam, tanpa satu pun yang tersisa. Pagi harinya, bumi menjadi sepi dari suara keganasan mereka. Namun, jasad-jasad mereka yang menumpuk memenuhi bumi menyebabkan bau busuk yang sangat mengerikan. Maka, Nabi Isa dan para pengikutnya kembali memanjatkan doa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung-burung raksasa seperti burung unta yang membawa jasad-jasad itu dan melemparkannya ke tempat yang jauh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan lebat, membersihkan bumi dari segala kotoran dan bau, sehingga bumi kembali suci dan segar seperti saat baru diciptakan. Setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, masa damai sekali lagi berlanjut. Namun, tanda-tanda kiamat sudah mulai tampak. Dunia tidak lagi bertahan lama. Nabi Isa memimpin beberapa tahun setelah itu, dan kemudian beliau pun wafat, sebagaimana manusia lainnya. Dengan wafatnya beliau, benteng terakhir iman mulai runtuh sedikit demi sedikit. Setelah Nabi Isa wafat, manusia perlahan kembali tergelincir ke dalam kelalaian dan dosa. Ilmu diangkat, Al-Quran dilupakan, dan kejahilan menyebar luas. Maka, tibalah masa-masa kelam menjelang kiamat. Di antara tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah adalah 1. Asap besar, dukhan, yang menyelimuti bumi, membuat manusia tercekik. 2. Terbitnya matahari dari arah barat, tanda yang menutup pintu taubat selamanya. 3. Keluarnya binatang melata, dabbah, dari bumi yang berbicara kepada manusia. 4. Penenggelaman bumi,
1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. 5. Api besar yang muncul dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka untuk menghadapi hari hisab. Dan akhirnya, pada waktu yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka seluruh makhluk di bumi, di langit, seluruh manusia, jin, dan makhluk hidup lainnya pun mati serentak. Bumi hancur, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan mendidih, langit terbelah. Itulah hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi kekuasaan atau perlindungan, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua kisah ini yang disampaikan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun lalu bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah peringatan, sebuah seruan abadi bagi manusia untuk mempersiapkan diri, memperkuat iman, memperbanyak amal syalih, menjauhi fitnah dunia, dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam barisan orang-orang yang selamat